I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari program studi Pendidikan Geografi. Kami berasal dari kelompok 5. Perkenalkan, sapu nama Anastasia, Sapu nama saya Puriya Sanian. Lopa Airat Nasari, sapu nama Bianca Alopa, Betapung Arpadwi Rahmawati, sapu nama Risti. Sapu nama Raditya. Di sini kami akan memaparkan video pembelajaran tentang Kepulauan Maluku dan Papua. Selamat menyaksikan. halo teman-teman. Hari ini kita akan menjelajahi Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku adalah wilayah di timur Indonesia yang dikenal sebagai gugusan pulau yang indah dan membentang dari utara ke selatan. Secara astronomis, Maluku terletak di 2 derajat sampai 9 derajat dan 124 derajat sampai 136 derajat bujur timur. Posisinya sangat strategis, yaitu di antara Sulawesi di barat, Papua di timur, serta diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Maluku terbentuk dari aktivitas vulkanik dan tektonik. Ada pulau vulkanis seperti Ternate dan Tidore. Namun ada juga yang non-vulkanis, yaitu seperti di Pulau Buru dan Seram. Uniknya, pulau ini memiliki kedalaman yang sangat dalam. Bahkan kedalamannya mencapai 9.000 meter di Basin Banda. Sejak dulu, Maluku adalah surga rempah-rempah dunia seperti pala dan cengkeh. Alamnya juga menjadi rumah bagi flora dan fauna eksotis, mulai dari anggrek larat, burung kakatua, hingga hiu berjalan di Halmahera. Masyarakat Maluku sangat beragam, terdiri dari suku Ambon, Ternate, Tidore, dan masih banyak lagi. Mereka memiliki nama sosial yang kuat bernama Pelagandong, artinya nilai persaudaraan dan kedamaian yang menjaga antar komunitas. Dengan jumlah penduduk sekitar 3,38 juta jiwa, pada tahun 2026 Maluku terus berkembang. Penting bagi kita melestarikan warisan budayanya seperti rumah adat, bahasa daerah, serta festival budaya agar tetap lestari. Sejarah Provinsi Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara resmi berdiri pada 4 Oktober 1999 berdasarkan UU No. 46 tahun 1999, diperkuat UU No. 6 tahun 2003. Awalnya ibu kota berada di Ternate hingga 2010, lalu dipindahkan ke Sovivi di Pulau Halmahera untuk pemerataan pembangunan dan mendekatkan pusat pemerintahan ke wilayah daratan utama. Lanjut ada letak geografis dan astronomis. Maluku Utara itu terletak di kawasan tropis Indonesia Timur pada 3 derajat lintang utara sampai 129 derajat bujur timur. Secara geografis berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Seram, dan Halmahera serta Papua Barat. Letak strategisnya sebagai wilayah kepulauan dan potensi besar di sektor kedaulatan dan perdagangan. Lanjut ada kondisi fisik dan topografi. Wilayah ini didominasi dengan pegunungan dan perbukitan, terutama di Pulau Halmahera, serta memiliki daratan rendah di pesisir. Banyak gunung api aktif seperti Gunung Gamalama, Dukono, dan Ibu karena berada di cincin api Pasifik. Terus tanahnya subur dari material vulkanik, iklimnya tropis, lembab dengan curah hujan tinggi dan dipengaruhi angin muson. Lanjut ada kondisi sosial. Masyarakat Maluku Utara beragam secara etnis, Ternate, Tidore, Tobelo, Galela, dan budaya. Bahasa daerah digunakan berdampingan dengan bahasa Indonesia. Mayoritas penduduk beragama Islam dan diikuti Kristen dan lain-lainnya. Kehidupan sosialnya menjunjung tinggi toleransi dan nilai basudara, yaitu persaudaraan, serta masih kuatnya tradisi adat dan kepercayaan lokal. Lanjut ada kondisi penduduk. Jumlah penduduk sekitar 1,43 juta jiwa dengan pertumbuhan tinggi dan didominasi usia muda. Persebaran tidak merata, terpusat di Ternate dan sebagian di Halmahera. Namun masih ada tantangan pemerataan layanan
terutama di daerah terpencil. Urbanisasi meningkat dengan perkembangan kota-kota utama. Duduk-duduk ramai-ramai, mari torang baku pantun. Mulai dari sekarang harus sopan dan santun. Kalau ikan di dalam kolam, bunga tumbuh di tengah taman. Kalau cinta sudah dalam jarak jauh, terasa nyaman. Langit biru terlihat sendu, warna hijau, biru dan semu. Jarak jauh tumbuhkan rindu, ingin selalu dekat denganmu. Dari mana datangnya lintah, dari gunung turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi. Lihat dari jauh, rasa sayang-sayangi. Papua memiliki sejarah yang panjang dan identitas yang unik. Nama Papua berasal dari bahasa Tidore, yaitu Papua, sedangkan istilah Irian merupakan singkatan dari semangat perjuangan melawan kolonialisme. Papua terbentuk dari pertemuan lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Lokasi geografis ini yang menjadikan Papua memiliki struktur tanah yang sangat kaya karena mengandung endapan mineral seperti kuarsa dan karbonat. Dari sisi kekayaan alam, Papua menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati karena beriklim tropis dan bercurah hujan tinggi, sehingga wilayah ini memiliki hutan tropis yang sangat luas yang menjadi habitat flora langka seperti anggrek hitam dan pohon matoa. Tidak hanya itu, Papua juga sangat ikonik dengan fauna khasnya, yaitu burung cendrawasih yang dijuluki bunga surga, kanguru pohon, dan kakatua raja. Potensi sumber daya alamnya yang melimpah yang mencakup sektor pertambangan, pertanian, kelautan, serta wisata alam yang mendunia. Secara sosial budaya, Papua merupakan tanah yang memiliki lebih dari 300 budaya adat yang hidup berdampingan. Meskipun sebaran penduduknya yang tergolong rendah dan kepadatan penduduknya yang tidak merata karena faktor geografis, tetapi masyarakat Papua tetap memegang teguh adatnya melalui ukiran asmat, lukisan kulit kayu, serta tarian khasnya yaitu tari yospem dan tari sajojo. Papua juga memiliki kuliner yang sangat unik, yaitu kuliner papeda dan ikan kuah kuning yang menjadi pelengkap keberagaman Indonesia. Papua Barat awalnya merupakan bagian dari Provinsi Papua atau Irian Jaya. Kemudian menjadi provinsi sendiri pada tahun 1999 dengan nama Irian Jaya Barat. Dan pada tahun 2007 berubah menjadi Papua Barat untuk mempercepat pembangunan. Provinsi ini terletak di bagian barat Pulau Papua dengan batas Samudra Pasifik di sebelah utara, Laut Banda di selatan, Laut Seram dan Maluku di barat, serta Provinsi Papua di timur. Wilayahnya beriklim tropis dan memiliki bentang alam yang beragam seperti pegunungan, hutan, dan kawasan khas, serta kaya sumber daya alam seperti gas alam di Teluk Bintuni. Flora di Papua Barat didominasi oleh hutan hujan tropis yang lebat dengan berbagai jenis tumbuhan besar maupun tumbuhan khas daerah tropis. Beberapa jenis flora yang banyak ditemukan antara lain pohon merbau, matoa, sagu, dan berbagai jenis anggrek. Sementara itu, beberapa hewan khas Papua Barat antara lain burung cendrawasih, kasuari, kanguru pohon, kuskus, dan kakatua raja. Sejarah Provinsi Papua Selatan. Provinsi Papua Selatan dibentuk pada tahun 2022 melalui pemekaran dari Provinsi Papua untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ibu kota Provinsi Papua Selatan yaitu Merauke. Letak astronomis dan geografisnya, Papua Selatan terletak pada 7 derajat sampai 9 derajat lintang selatan dan 138 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Di selatan Pulau Papua beriklim tropis dan berada di zona WIT. Batas wilayahnya utara Papua Tengah, timur Papua Nugini, dan selatan Laut Arafura. Kondisi fisik dan topografinya, wilayahnya didominasi dataran rendah pesisir sekitar 0 sampai 50 mdpl, serta terdapat sungai besar seperti Sungai Digul dan Sungai Maro. Daerah ini juga memiliki potensi tambang emas, tembaga, minyak, dan gas. Kondisi sosial budayanya, penduduknya terdiri dari suku asli Papua seperti Marin, Muyu, dan Asmat yang memiliki budaya tarian adat dan tradisi yang kuat. Kondisi kependudukannya, jumlahnya
Jumlah penduduknya relatif sedikit, sebagian besar tinggal di sekitar Merauke dan bekerja sebagai petani dan nelayan. Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas Papua Pegunungan yang terletak di bagian tengah Pulau Papua. Berpusat di wilayah adat Lapago, ibu kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Nah, ini adalah salah satu wilayah atau provinsi di Indonesia yang tidak memiliki garis pantai atau landlock. Kondisi geografis dari Papua Pegunungan didominasi oleh pegunungan tinggi, dan di sini juga terdapat puncak-puncak tinggi seperti Puncak Trikora dan Mandala yang tingginya lebih dari 4.700 meter. Nah, karena berada di dataran tinggi, wilayah ini memiliki suhu yang sangat sejuk dan juga curah hujan yang sangat tinggi. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa Papua memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, dan Papua Pegunungan memiliki ciri khas flora dan faunanya tersendiri. Fauna yang terdapat di Papua Pegunungan yaitu adalah buah merah dan juga sarang semut, serta fauna yang terdapat di Papua Pegunungan yaitu adalah burung cendrawasih dan juga kanguru pohon. Sosial budaya yang berada di Papua Pegunungan yaitu masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, yaitu suku Dani dan juga Lani. Mereka sangat kental atau sangat kuat dengan budaya mereka. Mereka memiliki tradisi tarian perang yang mensimbolkan keberanian serta kebersamaan. Sebagian besar masyarakatnya itu bekerja di bagian pertanian. Dan makanan ciri khas dari Papua Pegunungan tersendiri itu sangat tidak asing bagi kita teman-teman, yaitu ubi jalar, papeda, dan juga sayur lilin. Nah, itu adalah sebagian ciri khas dari Papua Pegunungan, kekayaan alam, sosial budaya, dan juga makanan atau kulinernya teman-teman. Terima kasih. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.